إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum jami'an. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kita taufik di kesempatan yang berbahagia dan mulia ini. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore yang berbahagia ini kembali kita di dalam bab ma ja'a al Imam Asy-Syafi'i fi adh-dhunubi allati huwa dunal kufri wa hukmu ahliha fid dunya wal akhirah. Hukum para pelaku dosa besar selain dari kekafiran, selain dari kesyirikan. Apa hukumnya di dunia dan apa juga hukumnya di akhirat. Kita sudah menyebutkan ada dua kelompok besar yang menyimpang secara umum dalam bab ini. Pertama, Al-Khawarij. Al-Khawarij, mereka mengkafirkan pelaku dosa besar di dunia. Dan di akhirat dikatakan kekal di dalam api neraka. Dan ini tentu mazhab batil. Dan inilah dia bibit dari teror. Inilah yang sesungguhnya yang dikatakan bibit dari teroris itu. Kenapa? Mengkafirkan pelaku dosa besar dan menghalalkan darahnya. Dan itu yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang terjadi di zaman para sahabat. Sampai Utsman bin Affan terbunuh. Kemudian juga siapa? Sahabat Ali bin Abi Thalib terbunuh. Dan yang lainnya. Kemudian kelompok yang kedua yaitu Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah, mereka mengatakan pelaku dosa besar itu di dunia kafir tidak, Islam tidak. Jadi dia berada di antara dua posisi. Tetapi hukum di akhirat sama dengan Khawarij, yaitu apa? Kekal di dalam api neraka. Tambah satu kelompok lagi yang berseberangan dengan kelompok Khawarij, itu namanya kelompok Murji'ah. Adapun Al-Murji'ah, mereka mengatakan la yadhurru ma'al kufri iman.
meskipun berbuat kekafiran, iman itu tidak mudarat. Nah, ini dia thalath firaq, ya, 3 kelompok yang berseberangan dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam masalah murtakab al-kabirah, pelaku dosa besar. Ahlus Sunnah wal Jamaah yang wasatiyah, yang berada di tengah-tengahnya. Mereka kaum muslimin yang berbuat dosa besar, mu'minun bi imanihi wa fasiqun bi kabiratihi. Mereka dikatakan beriman dengan iman la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi dia fasik karena berbuat dosa besar. Sudah kita bawakan dalil dibawakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Sekarang kita lanjutkan. Hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala sebelumnya telah membawakan ayat wa in ta'ifatani minal mu'minin naqtatalu, kalau ada 2 kelompok kaum mukminin saling perang. Namanya saling perangi otomatis saling bunuh. Anehnya meskipun saling perangi, saling bunuh, tetap dinamakan apa? Beriman. Maka ini menunjukkan apa? Dosa besar la yukhriju minal millah. Al-kabair, dosa besar, tidak mengeluarkan orang dari Islam selama tidak dihalalkan. Malam yastahillah. Kalau dihalalkan keluar dari Islam. Tapi selama tidak dihalalkan, ya, tetap itu dikatakan dosa besar. Nah, di sini Imam Syafi'i rahimahullah taala menyebutkan qala qultuhu bima la yas'u musliman 'alimahu 'indi an yukhalifahu bis sunnatil mansus ba'da al-istidlal bil kitab. Suatu perkara, ya, orang Islam tidak boleh tidak tahu. Ketika satu perkara itu terang dalilnya, tidak boleh seorang pun untuk menyelisihinya. Ya, dengan hadis ataupun dengan apapun, kalau dalil sudah jelas, Quran jelas, jangan dipertentangkan dengan hadis. Baik. Faqila lisy-Syafi'i, dikatakan kepada Imam Syafi'i, fadhkur, ya, kalau begitu sebutkan hadis, wahai Imam Syafi'i. Mana hadis yang menunjukkan apa yang kau bawakan, bahwasanya haram darah seseorang untuk dibunuh, ya, kecuali kalau dia membunuh, kecuali kalau dia berzina setelah menikah, kecuali kalau dia kafir. Adapun membuka rahasia kaum muslimin dan tidak mendukung orang kafir, ya, maka ini bukan termasuk kekafiran. Mana dalilnya? Imam Syafi'i sekarang membawakan dalil bahwasanya pelaku dosa besar dia tidak keluar dari apa? Islam. Nah, dibawakan di sini. Qala akhbarana Sufyan bin Uyainah, telah memberitakan kepada kami Sufyan bin Uyainah, an Amr bin Dinar, dari Amr bin Dinar, an Hasan bin Muhammad, dari Hasan bin Muhammad, an Ubaidillah bin Abi Rafi, dari Ubaidillah bin Abi Rafi, qala sami'tu Aliyan yaqul, aku mendengar Ali bin Abi Thalib mengatakan, ba'athana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wal Miqdada waz Zubaira. Kami diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Ali, bersama Al-Miqdad bin Al-Aswad, kemudian Az-Zubair bin Al-Awwam. Seperti kisah yang saya sudah sebutkan tentang apa? Sahabat yang membocorkan rahasia kalau Nabi mau menyerang kota Makkah. Membocorkan rahasia yang seperti ini, ya, karena dia tidak mendukung orang kafir. Dia punya alasan tersendiri. Bukan maksudnya juga menerangkan kalau Nabi mau menyerang.
ini tidak dihukumi apakah kafir. Ini sebatas apa? Dosa besar. Nah, dibawakan di sini. Faqala intaliqu hatta ta'tu rawdata khakhin. Nabi mengatakan, ya Ali, wa ya Zubair, wa ya Al-Miqdad, berangkatlah kalian sampai kalian ke rawdata khakh, satu tempat. Kenapa ya Rasulullah? Fa inna biha dha'inatan ma'aha kitab. Di sana ada seorang wanita membawa surat. Nah, itulah surat yang menjelaskan kalau Nabi mau menyerang Makkah. Membocorkan apa rahasia. Fa kharajna ta'ada bina khaylana. Tu'ada bina khaylana. Maka kami pun keluar dengan kuda-kuda kami. Tiba-tiba kami menemui wanita tersebut. Faqulna laha akhrijil kitab. Keluarkan surat yang kamu bawa ke Mekah itu. Faqalat ma ma'i kitab. Perempuan mengatakan, dia bohong. Ma ma'i kitab. Aku enggak bawa surat. Ya. Faqulna la tukhrijannal kitaba aw la tulqiyanna thiyab. Engkau keluarkan surat itu atau engkau kami telanjangi. Kami telanjangi engkau, kalau tidak engkau keluarkan. Fa akhrajathu min iqasiha, dikeluarkanlah dari ikatannya. Al-iqas ini adalah apa? Tali ditaruh di ujung pakaian yang gayanya orang-orang dahulu nyimpan uang. Taruh di sini, kemudian kasih apa? Karet. Nah, dikeluarinlah suratnya. Fa ataina bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami bawa surat itu, fa idza fihi min Hatib ibn Abi Balta'ah ila nasin minal musyrikin mimman bi Makkah. Ini surat dari Hatib ibn Abi Balta'ah kepada kaum musyrikin yang ada di Makkah. Yukhbiru bi ba'dhi amri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat itu memberitakan apa yang akan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu apa? Mau menyerang kota Makkah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma hadza ya Hatib?" Surat apa nih hai Hatib? Nah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak langsung menghukumi. Ini sahabat soalnya nih. Dia tanya dulu, "Mahada?" Surat apa ini? Apa yang kamu lakukan? Qala la ta'jal alayya Rasulullah. Jangan tergesa-gesa menghukumi aku ya Rasulullah. La ta'jal alayya Rasulullah. Inni kuntum ra'an mulsaqan fi Quraisy. Aku ini bertetangga dengan Quraisy. Walam akun min anfusiha, aku ini bukan orang Quraisy. Aku bukan apa? Quraisy. Aku hidup berdampingan dengan mereka di Makkah. Wa kana man ma'aka minal muhajirin lahum qarabat yahmuna biha qarabatihim. Adapun engkau ya Rasulullah, kalau engkau menyerang Makkah, karena biasanya nama serangan itu pasti akan merusak, akan merampok, merampas. Ya Rasulullah, engkau kalau ke Mekah, engkau punya kerabat yang akan melindungi harta bendamu. Ya. Walam yakul li bi Makkah qarabah. Sementara aku ini tidak punya kerabat. Hartaku ada di Mekah, keluarga aku ada di Mekah, atau harta bendaku di Mekah. Tidak ada yang melindungi dia. Karena apa? Dia ini bukan Quraisy. Nah, dari sini kita tahu Hatib kirim surat punya apa maksud. Bukan sekedar kirim surat membuka rahasia, tidak. Maka Hatib mengatakan la ta'jal alayya Rasulullah. Jangan dulu cepat menghukumi aku ya Rasulullah. Fa ahbabtu idza fatani dzalika an attakhidha indahum yadan. Maka ya saya kirim surat ini sekiranya saya lupa ya an attakhidha indahum yadan. Saya punya jasa buat mereka. Ngasih tahu informasi ini, saya punya jasa supaya mereka bisa
melindungi harta saya, kerabat saya. Ini maksud saya kirim surat. Wallahi, di sini Hatib berkata, "Ma fa'altuhu syakkan fi dini." Demi Allah, aku tidak melakukan hal tersebut karena ragu akan Islam. Wala ridwan bil kufri ba'da Islam. Aku juga tidak melakukan ini karena ridho dengan kekafiran, tidak. Semata-mata untuk itu saja, supaya hartaku dijaga, supaya kerabatku dijaga, karena dia ini bukan orang Quraisy. Nah, jelas nih para jamaah maksud Hatib kirim surat. Jadi tidak ada maksudnya untuk apa? Ya, khianat. Bukan maksudnya ragu atau dia tidak ada keraguan akan Islam. Dia tidak ada maksudnya itu ridho terhadap kekafiran. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu qad sadaq. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Hatib itu benar. Jujur apa yang dia katakan. Faqala Umar, ya Rasulullah, da'ni adribu unaqa hadzal munafiq. Ini Umar nih maunya main pukul aja nih para jemaah. Apa katanya Umar? Da'ni, utrukni ya Rasulullah, biarkan aku Rasulullah, aku penggal lehernya si munafik ini, dia bongkar rahasianya. Makanya bagaimana enggak setan takut ya? Ya, setan kan enggak nampak. Ini loh yang nampak aja mau dihabisi semua sama Umar ini. Ya. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu qad syahida Badra." Hai Umar, jangan. Ini sudah ikut perang Badar. La'allallah azza wa ma yudri. Apa engkau tidak tahu? La'allallah azza wa jalla qad ittala'a ala ahli Badr. Allah azza wa jalla telah melihat orang-orang atau kaum mukminin yang ikut perang Badar yang jumlahnya 300 sekian itu. Faqala, Allah berfirman, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Hai ahlu Badar, wahai kaum muslimin yang ikut perang Badar, berbuatlah sesuka kalian, aku sudah maafkan dosa-dosa kalian. Subhanallah. Ini keutamaan apa? Orang yang ikut perang Badar. Kenapa? Ini perang pertama. Ini disebut oleh Allah Yaumal Furqan. Pembeda antara iman dengan kafir. Sampai para malaikat atau Jibril ditanya, Ya Jibril, bagaimana menurutmu malaikat yang ikut di perang Badar? Dijawab bahwasanya dia adalah malaikat yang paling mulia. Maka demikian juga yang ikut perang Badar dari sahabat adalah manusia paling mulia. Maka urutan kemudian sahabat, al-khulafa al-arba'ah, kemudian al-asharatul mubasysyaruna bil jannah, kemudian ahlu Badar. Urutannya ini. Yang ikut apa? Perang Badar. Baik. Qala fa nazalat, lalu turunlah firman Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian jadikan musuhku dan musuh-musuh kalian sebagai apa? Wali, teman, penolong. Baik. Jadi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala telah membawakan dalil dari Al-Quran bahwasanya pelaku dosa besar itu saling bunuh, itu tidak mengeluarkan orang dari apa? Islam. Tidak seperti apa yang dikatakan oleh kelompok Khawarij, demikian juga Mu'tazilah. Ya, beliau Imam Syafi'i juga membawakan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan kisah siapa? Hatib ibn Abi Balta'ah yang membocorkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala Syafi'i rahimahullah. Lalu Imam Syafi'i berkata, "Fi hadzal hadits ma'a ma wasafna laka." Di dalam hadis ini, di samping apa yang sudah kita sebutkan, tarhul hukmi bisti'malidh dhunun. Jangan berhukum pakai prasangka. Ya, jangan berhukum pakai prasangka atau praduga, tidak boleh. Maka Syekhul Islam rahimahullah mengatakan apa? Man thabatat islamuhu biyaqin.
Siapa yang ditetapkan keislamannya dengan yakin, fala yukhraj illa biyaqin mithlihi, maka tidak boleh orang itu dikeluarkan dari Islam kecuali dengan keyakinan juga. Maka lihat ketika Nabi berbicara tentang para pemimpin, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Illa an tarau kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan la tanzi'u yadan min ta'ah. Jangan cabut ketaatan dari penguasa. Jangan. Isma'u wa ati'u, dengar pemimpin kalian, taati pemimpin kalian. Illa an tarau minhum kufran bawah, kecuali kalau kalian melihat kekafirannya. Melihat atau mendengar? Melihat. Tidak cukup melihat. Indakum fihi minallahi burhan, kalian punya bukti dari Allah. Nah, setelah dilihat, ya, bukan desus, apalagi berita hoax yang tidak jelas. Ya, lihat itu kekafiran nyata, carau. Kalian lihat. Tidak cukup dilihat, harus punya bukti dalil dari siapa? Allah. Indakum fihi minallahi burhan, punya bukti dari Allah. Maka mas'alatut takfir mas'alah khatirah jiddan. Ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Ya. Lihat sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan apa? La an akhta'a fil afwi khairul li min an akhta'a fil uqubah. Aku salah memberi maaf lebih baik ketimbang salah memberi hukuman. Contoh Ahim, ketangkap orang diduga mencuri. Ya, bawakan buktinya dia, enggak pernah saya begini. Ya sudah, lepas sudah katanya. Mudah melepaskan. Ya, ternyata benar mencuri, ini lebih baik. Ketimbang apa? Tangkap langsung potong tangan, langsung eksekusi, padahal belum apa? Belum pembuktian, belum pembelaan. Lebih baik salah dalam memaafkan ketimbang salah dalam menghukumi atau menghakimi. Maka Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan tarhul hukmi bisti'malidh dhunun. Jangan memberikan hukum dengan prasangka, apalagi masalah apa? Pengkafiran ini masalah besar. Li'annahu lamma kana al-kitab yahtamil an yakun ma qala Hatib kama qala, karena surat yang dibawa oleh perempuan tersebut kemungkinannya an yakun ma qala Hatib kama qala, kemungkinan apa yang disebut oleh Hatib jujur, benar. Min annahu lam yaf'alhu syakkan fil Islam, dia kirim surat itu bukan meragukan apa? Islam. Wa annahu fa'alahu liyamna ahlahu, dikirim surat itu untuk apa? Melindungi hartanya, melindungi keluarganya. Ini kemungkinan pertama. Benar apa kata Hatib itu? Tidak ada niat lain kecuali ingin menyelamatkan keluarga dan hartanya. Wa yahtamil, atau kemungkinan surat tersebut zallah, itu memang kesalahan. La raghbatan 'alal Islam, bukan karena dia benci Islam, tapi memang sudah salah. Tidak konsultasi dulu, ambil keputusan sendiri. Saya kirim surat sudah. Wahtamal al-ma'na al-aqbah. Baik, kita katakanlah sekarang ambil kemungkinan surat itu dibuat paling buruk. Apa paling buruk? Kesalahan. Kana al-qawlu qawlahu fi mahtamala fi'luhu.
maka kita tetap menerima ucapannya itu. Ya. Kita terima ucapannya. Fi mahtamala fi'luhu, ya, terhadap kemungkinan apa yang diperbuat. Kita katakan kita pegang ucapannya, meskipun mungkin ada kemungkinan lain dari perbuatannya itu. Wa hakama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi bi allam yaqtulhu. Nabi memberikan keputusan terhadap Hatib. Disuruh bunuh apa tidak? Suruh bunuh? Tidak. Sedangkan kalau dia kafir, bunuh apa tidak? Bunuh. Dan Nabi ingat berhak untuk membunuh. Kenapa? Karena dia sebagai pemimpin. Tapi Nabi bunuh? Tidak. Karena Hatib mengatakan, la ta'jal alayya Rasulullah. Jangan tergesa-gesa menghukumi aku. Aku ini punya alasan. Baik. Walam yasta'mal alaihi al-aghlab. Nabi SAW tidak memakai prasangka. Nabi terima ucapan beliau, aku ini begini ya Rasulullah. Sudah. Wala ahadun ata fi mithli hadha a'zam fi adh-dhahir min hadhihi. Lianna amra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubayin fi 'azamatihi li jami'il adamin ba'dahu. Tidak ada para hadirin sahabat yang melakukan perbuatan salah lebih besar dari ini. Ini paling besar, sudah. Ya. Lianna amar Rasul sallallahu alaihi wasallam mubayyin fi 'azamatihi li jamil adamin ibadahu. Kenapa dikatakan ini paling besar? Karena Nabi menjelaskan kepada umat. Nabi menjelaskan kepada umat sesudah beliau akan besarnya perkara ini. Kenapa membocorkan rahasia negara loh ini para jamaah, bukan rahasia pribadi ini. Rahasia apa ini? Negara. Maka lihat, baca di dalam salah satu dari yang 10 pembatal keislaman, Mudhaharatul musyrikin wa muawanatu, membantu kaum musyrikin untuk melawan kaum muslimin. Termasuk apa, sekarang secara kasat mata membocorkan rahasia negara Islam kepada orang kafir. Nah, bagaimana? Mengeluarkan dari Islam? Keluarkan dari Islam. Tapi di sini Nabi tidak menghukumi pakai prasangka. Ditanya dulu apa sebab? Kenapa ya Hatib? Oh, jangan tergesa-gesa dulu menghukumi aku ya Rasulullah. Aku ini kan di Mekah itu bukan orang Quraisy. Aku punya keluarga, aku punya harta. Kalau engkau ke Mekah menyerang, masih banyak melindungi keluargamu, hartamu. Tapi kalau aku, siapa melindunginya? Nah, aku kasih tahu mereka supaya bisa mereka membantu aku. Saya tulis surat membocorkan ini bukan apa? Ragu kepada Islam, bukan juga benci kepada apa? Islam. Nah, ini dia para jemaah. Baik. Lalu dikatakan, fa idza kan man khabara al-musyrikin bi amri Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yuridu ghirratahum. Apabila orang yang memberitakan kaum musyrikin tentang rahasia Nabi yang ingin menyerang mereka, fasaddaqahu. Nabi percaya. Nabi percaya kepada siapa? Sahabat Hatib ibn Abi Bal. Bukan tujuannya benci kepada Islam, bukan juga karena dia ragu akan Islam. Ma'aba alaihi al-aghlab mimma yaqa'u fin nufus fayakunu lidzalika maqbulan. Ma'aba alaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencelanya. Nabi tidak mencela Hatib ini.
Justru Nabi SAW membela ketika Umar apa? Mau membunuhnya. Ya Rasulullah, biarkan aku penggal lehernya, ini munafik ini. Nabi mengatakan, Umar, engkau tidak tahu. Ini orang ikut perang Badar loh. Allah sudah menyatakan, anni qad ghafartu lahum, i'malu ma syi'tum. Perbuat sesuka kalian, aku sudah maafkan kalian. Fasaddaqahu ma'aba alaihi al-aghlab mimma yaqa' fi an-nufus fayakunu lidzalika maqbulan. Nabi sallallahu alaihi wasallam benarkan ucapannya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencelanya. Al-aghlabu mimma yaqa' fi an-nufus, yang mana ya tidak mengikuti apa prasangka di dalam hati, fayakunu lidzalika maqbulan. Ini diterima sekarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alasannya, kana man ba'dahu fi aqall min halihi wa aula an yuqbal minhu mithlu ma qabila minhu. Maka kalau ini perkara paling besar dalam Islam, diterima oleh Nabi. Alasannya, Nabi tidak mencelanya. Berarti orang yang berbuat salah kurang dari itu lebih utama kita terima. Ini maksudnya Imam Syafi'i rahimahullah, pendalilannya para jamaah. Jadi orang yang melakukan salah lebih ringan dari itu, lebih utama kita maafkan, bukan dikafirkan. Lebih utama kita maafkan. Kalau ini saja membocorkan rahasia negara. Tapi Nabi SAW tanya apa sebabnya, diterima alasannya, tidak dicela oleh Nabi SAW. Apalagi yang berbuat salah lebih apa? Lebih ringan, lebih utama untuk kita terima maafnya, dan lebih utama untuk kita maafkan dia. Lebih utama untuk kita terima kesalahannya, kita maafkan kesalahannya. Qila lisyafi'i. Baik, Imam Syafi'i ditanya lagi, afara'aita in qala qail. Hai Imam Syafi'i, kalau ada yang mengatakan inna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala qad sadaq. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan benar kata Hatib ini. Wa inna ma tarakahu li ma'rifatihi bi sidqihi la bi anna fi'lahu kana yahtamilu as-sidq wa ghairihi. Hai Imam Syafi'i, Nabi menerima alasan Hatib itu, dan Nabi SAW tidak menyalahkannya, dan Nabi SAW tidak membunuhnya, karena Nabi mengetahui Hatib itu jujur, bukan karena perbuatannya. Bagaimana sekarang? Nabi memaafkannya karena kejujurannya, bukan karena perbuatannya yang bongkar rahasia. Fayuqalu lahu, jawab, qad alima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annal munafiqina kadzibun. Rasul sudah tahu munafik itu dusta. Wa haqqana dima'ahum bidzahir, tetapi Nabi tidak membunuhnya. Nabi tidak apa? Membunuhnya. Falau kana hukmun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Hatibin bil ilmin bi sidqihi, kana hukmu 'ala al munafiqina al-qatl bil ilmi bi kadzibihim. Walakinnahu innama hakama fi kullin bidzahir. Imam Syafi'i mengatakan, andai kata keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan Hatib karena Nabi tahu Hatib itu jujur, maka keputusan Nabi terhadap munafik yang membiarkan mereka hidup, padahal Nabi tak tahu mereka itu apa? Munafik. Mana lebih utama sekarang? Ayo. Tentu yang lebih utama siapa? Hatib. Tidak perlu untuk dibunuh, tidak berhak dibunuh. Munafik saja Nabi tahu dia bohong, tapi di luarnya pura-pura jujur, dimaafkan oleh Nabi SAW. Apalagi siapa? Hatib. Ini maksudnya para jemaah. Ya, jadi kalau ada orang mengatakan Imam Syafi'i, loh, Nabi itu kan tidak membunuhnya karena Hatib itu jujur. Baik, sekarang kenapa Nabi tidak membunuh munafik padahal dia bohong? Nah, ini maksudnya para jemaah. Jelas ini? Jadi mungkin
orang-orang Khawarij mengatakan, oh Hatib itu kan tidak dibunuh karena dia jujur, bukan karena perbuatannya. Baik, kita jawab sekarang. Munafik, kenapa tidak dibunuh oleh Nabi padahal Nabi dia tahu dia bohong? Maka sebagaimana jawabannya terhadap ini, itu juga jawaban kita terhadap itu. Hatib bin Abi Balta'ah, Nabi SAW tahu dia jujur. Nabi SAW maafkan dia. Dan Nabi SAW tidak hukum dia. Ya, maka ini lebih utama. Ya, apalagi yang lainnya. Lalu dikatakan di sini, ya, falau kana hukmun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Hatib bil bisidqihi kana hukmuhu 'ala al-munafiq al-qatl bil ilmi bakadzibihim. Maka andai kata hukuman Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hatib yang Nabi tahu kejujurannya, ya, maka demikian juga hukuman Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap munafik akan dibunuh karena diketahui kedustaan mereka. Lakinnahu innama hakama fi kullin bidzahir. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukumi semuanya dengan apa yang nampak dan diserahkan urusan batinnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala menjelaskan di dalam ucapan beliau ini bahwasanya kita dituntut menghukumi itu sesuai dengan zahirnya. Nah, apalagi Hatib ini, ya, dia batinnya jujur. Zahirnya salah. Sekarang munafik. Zahirnya apa? Jujur. Batinnya salah. Mana lebih utama dihukumi? Hah? Mana lebih utama dihukumi untuk dibunuh? Ya munafik. Tapi Nabi menghukumi? Tidak. Berarti Hatib lebih utama tidak dihukumi. Karena tugas kita, ya, nakilus sarair ilallah, urusan hati serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Hatib bin Abi Balta'ah hatinya jujur, ucapannya mengatakan saya ini kasih tahu musyrikin hanya karena ada yang supaya melindungi, ini ucapan jujur, meskipun kita katakan secara salah, ini lebih utama dimaafkan. Sedangkan orang munafik ditahu oleh Nabi dusta, meskipun luarnya itu apa, baik, ini tidak dihukumi, berarti Hatib lebih utama untuk tidak dihukumi. Ini kesimpulannya para jamaah. Wali alla yakunu li hakimin ba'dahu an yada' hukman lahu limithli ma wasaftu min ilali ahlil jahiliyah. Agar jangan sampai hakim-hakim setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam an yada'a hukman, meninggalkan suatu keputusan, ya, lima wasaftu min ilal ahlil jahiliyah, gara-gara apa yang aku sebutkan dari sebab-sebab yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Wa kullu ma hakama bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam fahuwa amun. Apapun keputusan Nabi itu umum, ya, hatta ya'ti anhu dalalatun ala annahu arada bihi khassan. Jadi keputusan Nabi untuk sebagian orang itu juga keputusan Nabi untuk orang lain. Sampai ada dalil yang mengkhususkan. Au an jama'atil muslimin alladzina la yumkinu fihim an yaj'alu lahu sunnah an yakuna dzalika mawjudan fi kitabillahi azza wa jalla. Jadi apapun keputusan Nabi itu adalah keputusan umum, kecuali ada dalil yang khusus atau ada datang dalil dari jama'atul muslimin, dari para sahabat atau para ulama, ya, yang mana tidak ada dalil dari Al-Qur'an, ya, yang menjelaskan tentang hukum tersebut. Demikian juga tidak ada dalil dari hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang menghususkannya adalah ijma'. Apa maksudnya para hadirin? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukumi sesuatu itu dengan zahirnya, maka hukum ini berlaku sampai hari kiamat kepada siapapun, sampai ada dalil yang menghususkan. Mana dalil yang menghususkan? Al-Quran.
Mana dalil yang menghususkan sunnah? Mana dalil yang menghususkan ijma'? Nah, ini maksud dari beliau. Jadi kita katakan para hadirin, kesimpulannya apa yang dibawakan oleh Imam Syafi'i mematahkan hujjahnya orang-orang Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Demikian juga mematahkan hujjahnya orang-orang Murji'ah yang mana mereka mengatakan iman itu tidak mudarat disebabkan oleh kemaksiatan, disebabkan oleh kekafiran. Baik, bab berikutnya. Baik, poin yang kedua ini riwayat-riwayat yang datang dari Imam Syafi'i celaan terhadap fanatisme kesukuan. Fanatisme golongan. Ini arti na'aratul jahiliyah. Fanatisme apa? Golongan, yaitu fanatisme jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah fanatik karena apa? Suku, ya. Kalau sekarang apa? Rasis. Ya. Nah, apa celaan beliau terhadap orang-orang yang rasis ini para hadirin rahmatullah azza wajalla? Imam Syafi'i rahimahullah berkata, "Wa man adhara al-asabiyyah bil kalam," siapa yang menampakkan kefanatikannya dengan ucapan. Fada ilaiha, dia aja orang fanatik. Wa ta'allafa 'alaiha, kemudian dia jinakkan hati orang di atas kefanatikan tersebut. Wa illam yakun yashhar nafsahu biqitalin fiha, meskipun dia tidak menampakkan dirinya berperang demi kesukuan, berperang karena fanatik, tapi dia hanya mengajak fanatik lewat apa? Lisan. Fahuwa mardudus syahadah. Orang-orang seperti ini tidak sah menjadi saksi. Yang mengajak kepada kefanatikan tidak sah menjadi apa? Saksi. Kenapa? Karena dia telah mendatangkan perbuatan haram yang tidak ada perbedaan di kalangan para ulama. Setauku tidak ada sama sekali yang berbeda pendapatnya. Orang seperti ini persaksiannya ditolak. Maka akan datang nanti ayat, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia itu di sisi Allah yang paling apa? Paling takwa. Kemudian beliau mengatakan, annas kulluhum ibadallah. Manusia ini semuanya hamba Allah, sama. Ya, la yakhruju ahadun minhum an ubudiyati, tidak ada yang keluar dari penghambaan kepada Allah. Nah, yang paling berhak kita cintai, yang paling taat kepada siapa? Allah. Yang paling berhak ya untuk dicintai atau yang paling berhak dari orang-orang taat itu mendapatkan keutamaan adalah anfa'uhum li jama'atil muslimin, yang paling bermanfaat untuk kaum muslimin. Siapa itu? Min imami adil, baik itu pemimpin yang adil atau ulama yang mujtahid atau membantu orang tertentu atau membantu orang banyak. Ini orang yang paling berhak mendapatkan keutamaan. Wa dzalika anna ta'ata haula ta'atun 'ammah katsirah. Karena mentaati mereka itu adalah ketaatan umum dan banyak. Ta'ata haula, taatnya orang-orang alim, taatnya imam-imam yang adil, ketaatan mereka itu ketaatan menyeluruh. Manfaatnya untuk orang alim, manfaatnya untuk orang banyak. Pemimpin yang adil, manfaatnya untuk orang banyak. Maka mereka lebih berhak mendapatkan keutamaan. Fa katsirut ta'ah khairun min qaliliha. Orang yang banyak taat tentu lebih baik daripada yang sedikit taatnya. Dan Allah Azza wa Jalla menyatukan manusia ini dengan Islam. Nah, ingat para jamaah, Allah menyatukan manusia ini dengan apa? Islam. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lihat Aus dengan Khazraj. Terjadi perang Bu'ad 120 tahun. Hanya antar kampung. Ya, kenapa? Fanatisme, kesukuan. Maka ya
Allah Azza wa Jalla menyatukan manusia ini dengan Islam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Lalu Allah mengatakan, wadhkuru, ingatlah nikmat Allah atas kalian yang dahulu kalian bermusuh-musuhan. Lalu Allah Azza wa Jalla jinakkan hati kalian, satukan hati kalian. Lalu kalian menjadi bersaudara, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Wa nasabahum ilaihi, dan disandarkan mereka kepada Islam, muslimun. Fahuwa asyrafu ansabihim. Inilah nasab yang paling mulia. Apa itu? Islam. Maka lihat sahabat Salman ketika ditanya, "Man abuk?" Siapa bapakmu Salman? Sahabat menyebut apa? Bapak saya fulan. Disebut Quraisy, orang-orang jahiliyah itu. Apa kata Nabi SAW? Da'uha fa innaha muntinah. Buang itu busuk itu katanya. Salman ibnul Islam. Salman min ahlil bait. Salman itu anak Islam, Islam bapaknya. Salman itu keluarga kita. Ini nasab yang paling apa? Mulia. Maka dikatakan, laqad rafa'al Islamu Salman Farisi wa wada'an nasib Aba Jahlinil Qurashi. Islam telah mengangkat Salman dari Persia dan menjatuhkan yang punya nasab yang tinggi. Siapa? Abu Jah. Dari mana? Quraisy. Baik. Beliau mengatakan, kalau kita mencintai seseorang, cintailah dia karena Islam. Andai kata kita menghususkan cinta tersendiri kepada satu kaum, ya, ma lam yahmil ala ghairihim ma laysa yahillu lahu. Tentunya cinta yang tidak membawa kepada maksiat, fahadha silah laysat bi'asabiyyah. Seperti ini bukan termasuk fanatik. Wa qalla mru'un illa wa fihi mahbub wa makruh. Hampir tidak ada setiap orang itu melainkan pasti ada yang dicintai padanya, ada yang dibenci. Pasti itu para jamaah. Ya, fal makruh fi mahabbatir rajul. Nah, mana yang tidak boleh cara mencintai orang itu? Annahu yahmil ala ghairihi ma harramallahu ta'alaihi minal baghi wat ta'an fil nasab wal 'asabiyyah wal bughdhah 'ala nasab. Ketika kita mencintai seseorang, kita ajak orang lain mencintainya karena nasab. Loyalitasnya karena apa? Nasab. Loyalitasnya karena kepanatikan. Ya. Sehingga apa? An yahmila ala ghairi ma harramallah. Kita bawa orang lain untuk mencintai seseorang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Minal baghi, melampaui batas, wa ta'an fin nasab, mencela nasab, fanatik, benci kepada nasab. Ya, la ala ma'siyatillah wa la ila jinayatil mubghid ala al-mubghad. Kita ya bukan membenci orang karena maksiat. Kita tidak membenci orang karena ya jinayah, perbuatan dosa. Jadi kalau kita membenci orang karena perbuatan dosa, boleh. Kita membenci orang karena ya maksiat, itu hukumnya apa? Boleh. Tapi membenci orang karena tidak loyal kepada nasab ini tidak boleh. Inilah dia jahiliyah. Ya. Ya sama seperti sekarang. Ya. Dengan kata-kata kadrun, kadal gurun. Ya. Ini secara tidak langsung kita akan mengajak orang benci kepada Nabi SAW. Karena Nabi dari mana? Dari Arab. Ya, maka orang-orang seperti ini persaksiannya tidak bisa diterima. Ya. Walakin biqaulihi abghadahu li'annahu min bani fulan. Dia membenci
dengan ucapannya, karena ini dari Bani Fulan, bukan dari Bani ini. Fahadhil asabiyatul mahdhah, inilah dia fanatisme, kesukuan yang murni. Dengan sebab ini ditolak persaksian seseorang. Jadi membenci seseorang karena ras, ya, bukan membenci orang karena maksiat, ini penyebab persaksian ditolak. Nah, kalau orang bertanya apa dalilnya, bahwasanya kita ini semuanya sama hamba Allah, yang membedakan kita adalah ketakwaan, bukan nasab. Ya, firman Allah Azza wa Jalla, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu apa? Beriman itu bersaudara. Kemudian Nabi SAW bersabda, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Fa idza shara rajulun ila khilafi amrillah tabaraka wa ta'ala ismah. Jikalau ada seorang menyelisihi perintah Allah dan menyelisihi perintah Rasul tanpa sebab, dia lawan Allah, dia lawan Rasul tanpa sebab. Ya, karena kalau ada sebab mungkin dikasih alasan seperti Hatib tadi. Yakhruju bihi minal asabiyah kana muqiman ala ma'siyatin la ta'wila fiha. Maka orang ini berada di atas kemaksiatan yang tidak ada ta'wil, tidak ada mungkin kemungkinan. Tidak ada perbedaan di kalangan kaum muslimin bahwasanya adalah maksiat. Kalau dia tetap di atas kemaksiatan seperti ini, ya, haqiqan ayyakuna mardudus syahadah, lebih layak untuk ditolak persaksiannya. Jadi, ya, apabila seseorang menyelisih perintah Allah, perintah Rasul dalam masalah ini, dalam masalah apa? Ras, asabiyah, fanatisme golongan, fanatisme kesukuan, ditentang Allah, ditentang Rasul tanpa sebab, tanpa alasan, maka ini adalah kemaksiatan. Dengan sebab ini tertolak persaksiannya. Ini diantara sebab persaksian orang ditolak, para hadirin. Itu apa? Menurut Imam Syafi'i, fanatisme. Karena ingat, namanya orang fanatisme tidak akan menutup kemungkinan pasti persaksiannya zalim. Oh, ini dari sukunya, ini bukan sukunya. Bagaimana coba? Sementara Allah mengatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Janganlah kebencianmu kepada suatu kaum menjadikan kamu tidak adil. Ya. Jangan gara-gara kebencianmu terhadap satu kaum kamu tidak berlaku adil. Adillah kalian. Karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Saya kira demikian para hadirin. Allah taala ala wa alam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم